Shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, puji Tuhan, kita langsung kepada apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua. Pesan Tuhannya adalah kebenaran Tuhan sebagai tali pengukur. Kebenaran Tuhan sebagai tali pengukur. Saya nggak bermaksud untuk menyambung-nyambungkan, tetapi ini yang saya dapatkan ya di hadirat Tuhan. Lagi-lagi Tuhan bicara soal kebenaran. Wow, ada apa nih kalau gitu ya? Kita selama 2 minggu terakhir kita diingatkan terus. Ya Tuhan tekankan tentang hal kebenaran firman Tuhan. Minggu lalu tentang apa? Bagaimana kita menerima firman. Terus kemudian kita mencerna. Sebelum mencerna diapain? Dipahami dulu. Terus dicerna. Udah cerna dibagikan. Dihidupi dulu baru dibagikan. Lagi-lagi Tuhan bicara soal kebenaran. Tuhan sebagai tali pengukur. Nah, nanti kita akan belajar apa yang disebut tali pengukur. Mari kita baca dulu 2 ayat yang mendasari apa yang jadi pesan Tuhan ini di dalam Yesaya 28 ayat 16-17. Yesaya 28 ayat 16-17. Oke, kita sama-sama baca 2 ayat ini. Sudah terpampang di depan, 1, 2, 3. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal. Suatu dasar yang teguh, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Ayat 17. Dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur dan kebenaran menjadi tali sipat. Hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong dan air lebat akan menghanyutkan persembunyian. Oke, inilah yang jadi dasarnya, penekanan di ayat 17 tentunya. Aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur dan kebenaran menjadi tali sipat. Nanti saya jelaskan apa itu tali pengukur, tali sipat. Jadi latar belakang daripada ayat-ayat di atas adalah di dalam perikop di mana ayat ini berada ditujukan kepada, jadi ayat-ayat ini ditujukan kepada para pemimpin Israel. Para pemimpin Israel yang merasa dirinya aman dengan apa yang mereka lakukan. Dan kita tahu apa yang mereka lakukan kan, hal-hal yang bertentangan dengan apa maunya Tuhan. Tapi mereka merasa aman, ya. Mereka adalah orang-orang yang mendasarkan diri mereka dalam rasa aman yang salah. Ya, nanti 1 ayat sebelum ayat 16 kita di situ kita menemukan bahwa mereka mendasarkan diri mereka dengan rasa aman yang salah. Bahkan menantang Tuhan untuk melakukan yang buruk. Bahkan mereka berani berkata, "Ayo Tuhan mau lakukan apa?" Karena mereka merasa bahwa mereka punya rasa aman. Ya. Mereka mengira diri mereka yakin sekali. Mereka begitu yakin sama diri mereka sehingga waktu Tuhan memberikan penghakiman pun itu nggak akan menghancurkan mereka. Bayangkan mereka memiliki dasar yang salah sampai mereka berkata, "Yuk Tuhan silakan mau lakukan apa, ayo," gitu ya. Mereka punya rasa aman yang salah. Nah, ya kalau orang punya pendapat merasa memiliki rasa aman yang salah ya terserah, itu kan pendapat masing-masing orang. Karena gini, selama keadaan nggak terjadi apa-apa, merasa diri aman, berani nantang-nantang aja gitu kan. Semua bangunan, semua rumah, semua bangunan, gedung bertingkat pun merasa memiliki fondasi yang kuat kalau keadaan aman-aman aja. Itu terujinya kapan sih? Ketika gempa bumi, ya kan? 1-2 bulan yang lalu kan kita melihat berbagai tayangan pada waktu gempa bumi kemarin di Thailand dan di Myanmar. Ya Myanmar hancur sekali, tetapi yang terlihat yang banyak gedung tinggi adalah di Thailand. Ya kan, di situ kita melihat. Baru terlihat kekuatan fondasi mereka. Bahkan di situ kita melihat ya ada tayangan-tayangan yang terus diulang. Bangunan high rise, bangunan tinggi bertingkat yang baru jadi itu kan masih belum ada diisi dengan isinya. Jadi sebetulnya kan kalau mau dibilang kan masih sangat ringan. Fondasinya lagi begitu baru kan. Karena bangunan baru tentu fondasinya fondasi yang terkini gitu. Tapi lihat apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Itu ambruk, tumbang. Apa yang mereka pikir, mereka punya rasa aman. Karena mereka membangun, mereka pikir aman. Tetapi itu teruji ketika apa? Ketika ada goncangan. Ketika ada gempa bumi dalam hal gedung-gedung tadi. Baru terlihat kekuatan sebuah fondasi itu seperti apa. Ya. Nah, Yesaya mengingatkan bahwa Tuhan sudah menyediakan rasa aman yang sejati. Katakan amin. Hah? Nggak ada yang yakin?
Tuhan menyediakan rasa aman yang sejati, katakan amin. Ya. Tadi kan pemimpin-pemimpin Israel memiliki rasa aman yang salah gitu. Nah sekarang Yesaya bilang, Yesaya mengingatkan kepada umat Israel bahwa Tuhan sudah menyediakan rasa aman yang sejati. Yaitu pada diri Tuhan sebagai batu penjuru. Kita mengatakan tadi di Yesaya bahwa Tuhan adalah batu penjuru yang mahal bagi umat kepunyaannya. Nanti saya jelasin dulu batu penjuru itu kayak gimana. Siapa yang percaya, di situ dikatakan di ayat 16, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Apapun yang sedang dikhawatirkan, apapun yang sedang digelisahkan. Kalau kita orang percaya punya fondasi yang kokoh, percayalah, nggak usah takut. Ya. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai landasan hidupnya, apapun goncangan yang akan terjadi, maka dia akan tetap teguh. Ya, kenapa pesan ini Tuhan berikan buat kita nggak tahu. Ya, ada kegoncangan apa nggak tahu. Ya, semua juga nggak akan mengharapkan ada kegoncangan. Tapi gini Bapak Ibu Saudara, dari istilah-istilah yang tadi kita dengar, saya akan jelaskan gini. Minimal ada 4 istilah pertukangan. Minimal ada 4 istilah di dalam orang yang melakukan pembangunan, ya. Nah, ada 4 istilah yang digunakan Tuhan tentang seperti apakah dirinya dapat disamakan. Jadi istilah-istilah tadi minimal ada 4 istilah, itu semua tentang Tuhan. Ya. Nah, kenapa Tuhan memberikan istilah-istilah yang pertukangan? Kalau di zaman Yesus tentang bercocok tanam, ya sesuai dengan zamannya. Di masa itu kalau pakai istilah-istilah pertukangan atau istilah-istilah pembangunan sebuah rumah atau bangunan apapun, mereka lebih mengerti. Ya. Nah oke. Istilah yang pertama, ini berbicara semua tentang Tuhan. Yang pertama apa? Batu fondasi. Ya, di situ dikatakan ayat 16 kan, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu. Ya. Nah, ini berbicara tentang Tuhan. Ya. Di perjanjian baru pun di situ dikatakan bahwa nggak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain selain dasar yang telah diletakkan, yaitu apa? Yesus Kristus. Jadi kalau hidup kita ingin kuat di tengah sekalipun goncangan yang terjadi, maka kita harus menaruhkan fondasi kita pada fondasi yang benar, membangunnya dengan fondasi yang benar, yaitu apa? Yesus Kristus. Yaitu apa? Kebenaran firman Tuhan. Ini fondasi yang terkuat. Makanya seringkali saya meluangkan waktu berbulan-bulan ketika ada pasangan yang mau nikah sampai berbusa-busa. Saya ngomong tentang fondasi untuk pernikahan. Kenapa? Fondasi yang lemah, pernikahan lemah. Maka pastikan fondasi yang akan dipersiapkan harus fondasi yang Yesus Kristus, yang dasar kebenaran. Kalau fondasi udah kuat, tinggal mau bangun bangunan sehebat apapun mampu kok, fondasinya kuat. Nah kalau fondasinya lemah, bangun kelihatannya mentereng di atas, roboh Bapak Ibu Saudara, karena goncangan. Jadi barang siapa melandaskan dirinya, barang siapa melandaskan hidupnya, barang siapa melandaskan pernikahannya, barang siapa melandaskan keluarganya atau gerejanya atas dasar Kristus, maka percayalah sehebat apapun goncangan, ya itu nggak akan menggoyahkannya. Ya. Makanya Yesus kan pernah bilang kan, waktu di hadapan murid-murid, yang kau adalah Petrus, di atas batu karang ini kudirikan jemaatku. Dan kalimat yang terakhir, alam maut tidak menguasainya. Kalau sesuatu kehidupan, bagian apapun kehidupan kita, kalau dibangun dengan dasar fondasi batu karang yaitu Yesus Kristus, pekerjaan iblis nggak mampu, alam maut nggak bisa menguasainya. Setuju, katakan amin. Itu batu fondasi. Ada satu batu lagi yang disebut, aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal. Siapa batu penjuru yang mahal? Lagi-lagi Tuhan, cornerstone, ya. Jadi kalau kita sering dengar ada istilah cornerstone, itu batu penjuru. Itu bicara tentang siapa? Yesus dikatakan di 1 Petrus 2 ayat 7 kalau nggak salah. Di situ dikatakan Yesus adalah batu penjuru. Nah apa sih batu penjuru? Saya nggak tahu ya di dalam
proses pembangunan sebuah gedung di masa kini di sini. Tapi di zaman itu, pertama kali yang harus menjadi patokan, yang harus dibangun ketika orang membangun rumah adalah batu penjurunya. Karena batu penjuru adalah batu patokan. Jadi ya saya nggak kasih lihat gambarnya. Batu sudut gini Bapak Ibu Saudara, ditaruh di sudut rumah. Ini yang pertama kali diletakkan oleh orang yang mau membangun di pojokan, di sudut. Jadi di pertemuan ini selanjutnya akan jadi patokan selanjutnya setiap ukuran yang diambil dalam sebuah pembangunan. Di zaman sekarang pun ada, cuman istilah bukan batu penjuru kali ya Pak ya. Nah jadi pertama kali kalau orang mau bangun, dia ngukur dulu dari tanahnya, dari apanya. Nah inilah yang jadi patokan, batu penjuru. Nah nanti kalau ada kesempatan main ke wilayah Israel, di situ kita bisa melihat batu penjuru. Ternyata kalau kita lihat ke bangunan Bait Allah yang sekarang sisa-sisanya, ternyata ada batu penjuru yang dulu pertama kali waktu dibangun. Itu berjaman-jaman dibangun kan dirobohkan, kemudian dibangun kembali. Itu ternyata batu penjurunya itu ada. Cuman dulu kan waktu kami ke sana kan belum ngerti ya. Dan memang nggak nyari batu penjuru, tapi sekarang kalau kita tahu tentang batu penjuru itu menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Kita buka dulu ya. 1 Petrus 2 ayat 7. Batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Ya. Jadi di situ batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Jadi pada waktu pembangunan Bait Allah, Bait Suci Salomo, di zaman Salomo, ada satu batu yang besar, yang ini yang dikatakan batu penjuru, itu waktu zaman dulu nggak tahu ngangkutnya pakai bertonton Bapak Ibu Saudara, buat pakai tangan manusia. Tetapi kemudian orang melihat, buat apa sih batu itu, udah nggak usah gitu. Tapi ternyata batu itu diperlukan, jadi batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan dipakai. Nah sejak itu batu penjuru itu, di zaman demi zaman, bait sucinya boleh roboh tetapi batu penjurunya tetap ada. Oke, itu tentang batu penjuru. Bicara tentang siapa? Bicara tentang Tuhan. Bahkan di perjanjian baru dikatakan Yesus adalah batu penjuru, batu patokan. Ya. Jadi batu penjuru adalah batu pertama yang diletakkan dalam fondasi bangunan atau dalam badan sebuah bangunan dan menjadi penentu arah serta posisi seluruh struktur bangunan. Ia harus kuat dan presisi karena akan menentukan kelurusan dan kekuatan bangunan secara keseluruhan. Itulah fungsi batu penjuru. Menjadi batu acuan, batu patokan. Dan itu bicara tentang Tuhan. Di masa perjanjian baru kata itu Yesus. Nah kemudian yang saya mau jelaskan ini, yang ketiga. Yaitu tali pengukur ayat 17. Di situ dikatakan, dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur. Ya. Nah, tali pengukur apa sih? Ya sederhananya gini, meteran. Ya. Kalau zaman dulu meterannya meteran gulung. Kalau zaman sekarang meterannya bisa meteran terbuat dari bahan logam yang ditarik yang lentur, tapi terakhir meteran udah berupa laser ya Pak ya, pakai laser, pakai ditembakkan aja kita udah tahu ukurannya berapa. Tetapi kita kembali ke masa itu supaya kita lebih paham. Tali pengukur atau yang biasa disebut meteran adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang dan jarak. Baik pada material bangunan maupun struktur yang sedang dibangun. Nah, meteran gulung adalah jenis yang paling umum digunakan karena praktis dan mudah dibawa. Nah, inilah tali pengukur. Ya. Di dalam bahasa aslinya adalah kaneh. Nah, di sini kaneh ini digunakan sebagai simbol standar kebenaran. Simbol standar kebenaran dan ketegak lurusan dalam mengukur atau menilai sesuatu termasuk perilaku manusia dan bangunan rohaninya. Nah, kalau Tuhan menekankan pesannya kepada kita bahwa kebenaran harus menjadi tali pengukur. Wow, ini Tuhan serius nih. Orang benar nggak boleh miring-miring. Ya. Jadi dalam konteks rohaninya tali pengukur diartikan sebagai firman Tuhan
yang menjadi standar hidup lurus dan benar di hadapannya. Oke, yang keempat, tadi tali pengukur. Sebenarnya tali pengukur dan tali sipat adalah, yang keempat adalah tali sipat. Tali pengukur dan tali sipat adalah sebetulnya alat-alat yang lazim digunakan, ya, yang berjalan seiring. Ya. Oleh sebab itu, maka dikatakan, dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur dan kebenaran menjadi tali sipat. Dan buat ibu-ibu jangan jadi salah pahami, ini bukan sipat alis ya. Ini tali sipat buat bangunan. Nah, tali sipat itu adalah alat bangunan juga yang memiliki fungsi sebagai waterpass. Waterpass ngejelasinnya gimana ya? Untuk alat-alat yang biasa ada airnya kecil, untuk mengukur rata enggaknya, berapa kemiringannya, itu waterpass untuk mengecek bahwa kalau kita udah menarik sebuah garis, dicek lagi sama waterpass, oh tepat, rata. Nah itulah yang disebut tali sipat, cuma dulu berupa tali dan di ujungnya ada logam tajam, ya, logam bukan tembaga, ya semacam tembaga, semacam logam plum. Plum apa sih? Plumbum ya Pak ya bahannya. Jadi, wah kayaknya Pak Api nggak tahan nih, mesti kasih lihat gambarnya nanti. Logam tajam terus tali. Nah buat ngukur kelurusan, apakah sebuah bangunan itu vertikal atau enggak, nah pakai tali sipat. Nah tali itu sampai ke bawah untuk mengukur lurus enggaknya sebuah tiang. Ya. Jadi tali sipat ini memiliki dua bagian, ya, tali dan logam pemberat di bagian ujungnya. Dan logam itu biasanya tajam ke bawahnya. Berfungsi untuk melihat apakah sebuah bidang vertikal atau bisa tembok atau tiang, apakah bangunan tembok atau tiang itu dibangun tegak lurus nggak terhadap bidang horizontalnya. Intinya mah gitulah, ya, mengukur, ngecek benar nggak nih tegak lurus. Nah tali yang ditarik lurus oleh beban itu menunjukkan bagaimana seharusnya lurusnya hidup kita di hadapan Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadi tali sifatnya. Jadi patokannya adalah sesuai dengan firman atau enggak. Wow. Ini menjadi pesan Tuhan buat kita semua, buat saya Bapak Ibu Saudara. Kita nggak tahu goncangan seperti apa yang akan terjadi. Kita nggak tahu godaan-godaan seperti apa yang mungkin akan menggoda kita. Ya dunia kan penuh dengan hal-hal seperti itu. Lagi-lagi Tuhan melalui pesannya ini sedang menekankan kepada kita agar kita sebagai orang percaya menggunakan ukuran dan patokan yang dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi Tuhan kasih patokan, Tuhan kasih ukuran. Nah pakai ini. Dan ukurannya adalah firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Ya, makanya di situ dikatakan ayat 17, dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur dan kebenaran menjadi tali sipat. Dunia memiliki ukurannya sendiri. Tuhan juga memiliki ukurannya sendiri. Nah kita adalah orang percaya yang tinggal di dunia, yang tinggal di bumi, diperhadapkan dengan berbagai ukuran. Nah tinggal mau menggunakan ukurannya mana. Tuhan bilang, jadikan dia sebagai tali pengukurnya, sebagai tali sifatnya. Dunia punya ukuran versi dunia yang bertentangan dengan ukurannya Tuhan. Nah kita sebagai orang percaya, untuk memudahkan kita untuk menggunakan ukurannya Tuhan, maka kita diberikan beberapa panduannya untuk menguji. Ya, kita bisa bertanya itu pada diri kita sendiri. Mungkin ada yang bertanya, kenapa mesti pakai panduannya Tuhan? Kenapa mesti pakai acuannya adalah firman Tuhan? Nah sekarang pertanyaannya gini, minimal ada tiga pertanyaan yang kita bisa tanyakan kepada diri kita. Yang pertama adalah gini, kita kan dalam proses pembangunan kan, mencapai kesetaraan dengan Kristus. Nah pertanyaannya gini, bangunan apa yang sedang kita bangun?
Firman Tuhan kan bilang tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Kalau ini bangunannya untuk kemuliaan Tuhan, maka ukurannya harus pakai ukuran Tuhan. Kalau kita bilang ini bangunannya untuk bangunan Tuhan, tapi pakai ukuran dunia, nggak jadi. Karena sesuatu yang dipersembahkan, ini bukan sesuatu yang untuk tujuan Tuhan. Maka ukuran-ukurannya harus ukuran Tuhan. Makanya pertama-tama kita harus nanya dulu sama diri kita, mau bangun bangunan yang kayak gimana? Di dalam hidup yang kita jalani ini. Mau bangun keluarga yang kayak gimana? Kalau memang kita bilang mau bangun keluarga di mana Tuhan sebagai kepala rumah tangga kita, maka apa? Ukurannya udah ukuran Tuhan. Mau bangun hubungan yang seperti apa dengan pasangan? Nah itu harus jawab pertanyaan dulu. Kalau memang kita tahu itu untuk kemuliaan Tuhan, maka ukuran udah pakai ukurannya Tuhan. Itu yang pertama, pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua yang harus kita tanyakan gini, tujuan siapa yang hendak kita capai? Tujuan kita pribadi apa tujuannya Tuhan? Kita harus tanya dulu, harus setuju dulu nih mau tujuan apa. Kalau kita bilang ini untuk tujuan aku, ya udah pakai ukuran sendiri aja gitu. Tapi kalau kita berkata sebagai orang-orang percaya, ini untuk tujuan Tuhan, maka ukurannya ya udah mau nggak mau harus pakai ukuran Tuhan. Ya. Kalau tujuan Tuhan yang mau kita capai, maka ukuran harus menggunakan ukurannya harus menggunakan ukuran Tuhan. Nah sekarang pertanyaan yang ketiga, cara siapa yang mau kita pakai? Kalau kita tahu untuk tujuan Tuhan, maka caranya harus cara Tuhan. Dan kalau cara Tuhan, maka ukuran Tuhan lagi-lagi harus digunakan. Jadi kita harus setuju dulu nih, mau pakai cara siapa, mau tujuan siapa, mau bangunan yang seperti apa yang kita mau bangun. Kalau ternyata untuk diri sendiri, ya udah nggak usah repot-repot pakai ukuran Tuhan. Tetapi kan saya percaya kita pasti membangunnya, kita pasti menjawabnya. Semua untuk Tuhan kan, untuk tujuan Tuhan, karena aku diciptakan, dirancang oleh Tuhan. Makanya di Matius 16 ayat 18 kan Yesus pernah bilang kan di hadapan para murid kan, dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Sebenarnya gini, ini bicara tentang gereja, bangunan ya. Di atas batu karang ini artinya gini, gereja yang Tuhan kehendaki adalah harus berlandaskan, berfondasi Tuhan Yesus sendiri, dibangun dengan caranya Tuhan untuk mencapai tujuannya Tuhan. Baru alam maut tidak akan menguasainya. Tapi prinsip yang sama. Rumah tangga yang supaya alam maut tidak menguasainya, maka harus pakai fondasi dari Tuhan, dibangun dengan caranya Tuhan untuk mencapai tujuannya Tuhan. Apapun yang kita bangun, namakanlah, ya, keluarga, pernikahan atau apapun, harus pakai landasannya Tuhan, dibangun dengan caranya Tuhan untuk mencapai tujuannya Tuhan. Oke, sekarang kita masuk ini beberapa prinsip yang harus kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan tentang menjadikan Tuhan dan kebenaran sebagai tali pengukur atau tali sifat dalam hidup kita. Yang pertama adalah gini, libatkan Tuhan di dalam setiap proses pembangunan. Libatkan Tuhan di dalam setiap proses pembangunan. Jadi kalau libatkan Tuhan artinya dalam segala hal pakai hal yang dari Tuhan, termasuk ukurannya Tuhan. Sama ayatnya ya, Yesaya 28 ayat 17 tadi. Aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur dan kebenaran menjadi tali sifat. Tadi udah disinggung sih, ya, sebuah rumah umumnya dibangun dengan berbagai material. Pakai batu, pakai pasir, batu bata, semen, dan lain-lain, besi dan sebagainya. Itu bahan materialnya. Kemudian untuk membangun sebuah rumah harus pakai alat, ya kan? Sekopnya, cangkulnya, pahatnya, gergaji, dan berbagai alat-alat yang lain. Jadi itu kebutuhan di dalam orang-orang yang hendak membangun sebuah rumah atau bangunan. Ini alat-alat ini nggak bisa enggak, ya. Tapi ada satu alat sederhana yang nggak bisa tidak digunakan, yang tidak bisa tidak digunakan harus digunakan.
Ya, dari sejak awal proses. Nama alat itu adalah tali pengukur atau tali sipat tadi. Ya. Jadi untuk menetapkan di titik mana bangunan akan diletakkan saja, ini baru saat mulai nih. Kan dirancang dulu oleh arsitek kan, ada blueprint. Nah ini blueprint ini harus dituangkan di atas sebuah lahan, hamparan lahan. Untuk seseorang bangunan di atas tanah itu. Pertama kali untuk menuangkannya semua apa? Tali pengukur. Tali pengukur udah dilibatkan. Ya. Untuk menentukan di titik mana aja ada tali pengukur. Ya. Untuk menuangkan gambar ke dalam sebuah bentuk bangunan nyata, itu tali pengukur pertama-tama. Ya, menuangkan desain gambar itu, nggak bisa lepas. Kemudian ketika baru membangun tiang, tali sipat itu yang pertama-tama sudah digunakan. Ya, benang yang dengan pemberat logam tadi kan, tanpa tali pengukur atau tali sipat. Nah sekarang ada pertanyaan nih, tanpa tali pengukur atau tali sipat bisa nggak bangunan jadi? Bisa. Cuman miring enggaknya nggak tahu ya, nggak janji ya. Tetapi yang pasti kalau pakai tali pengukur atau tali sipat, maka itu bangunan itu bisa tegak berdiri, nggak miring-miring ya. Bangunan miring jadi nggak? Bisa jadi. Tapi ya nanti nih bagian ada goncangan, tinggal robohnya aja gitu. Nah diperlukan ketelitian dan kehati-hatian meskipun pembangunan sudah menggunakan tali pengukur. Karena gini, kalau orang salah menggunakan tali pengukur pun bisa jadi error ya. Faktor kesalahan dapat terjadi katanya. Salah di dalam acuan. Udah pakai tali pengukur nih, tapi acuannya salah. Mestinya dari titik 0 dia ngukur dari titik 1 atau 2 misalnya. Ya, itu bisa terjadi error di situ. Atau alat ukur yang belum dikalibrasi, kalau sekarang alat ukurnya pakai sebuah alat atau mesin, nah itu perlu dikalibrasi, perlu diselaraskan terus. Terus kemudian salah pencatatan, ya seperti tukang jahit. Bapak Ibu Saudara pernah jahit nggak baju diukur sama tukang jahit? Atau pernah ngerubah, beli baju, beli celana, kemudian ke tukang jahit untuk dirubah? Satu orang yang saya suka gregetan ada lagi nih Bapak Ibu Saudara. Kan dia bawa pakai tali kan, ukuran, tali pengukur lagi. Dia ngukur gini, dia gini. Dia bilang, kok nggak dicatat? Apa? Catat lah tuh, enggak apa tuh gini mah. Nggak tahu setelah jadi salah Bapak Ibu Saudara. Saya bilang catat gitu. Gini aja mah tuh gampang tuh, nggak dicatat Bapak Ibu Saudara. Pernah nggak? Atau kalau pesan makanan ke restoran, makan apa? Dia nggak nyatat. Oh oke. Makan apa? Saya bilang, apa nggak sih? Saya bilang. Nggak tahu muncul salah tuh kan saya bilang. Kenapa nggak nyatat? Ya, biar menghindari apa? Berbagai kesalahan-kesalahan yang sebetulnya nggak perlu. Oke lanjut. Nah di ayat tadi nih, di dalam Yesaya 28. Di situ ada tiga tokoh penting. Yang pertama, tokoh pertamanya adalah Tuhan. Sebagai pemberi patokan kepada umatnya melalui nabinya. Jadi ada ketetapan-ketetapan yang Tuhan sudah tetapkan untuk disampaikan kepada umat Tuhan melalui nabi Tuhan. Dan ketetapan ini namanya juga ketetapan yang nggak bisa berubah, yang nggak bisa ditawar lagi. Ya. Inilah ketetapan yang Tuhan inginkan agar umat Israel melakukannya. Ya. Mengapa patokannya harus dari Tuhan? Ya karena dia adalah tali pengukur itu, dialah patokan yang paling patokan sejati. Jadi patokannya harus Tuhan. Ya. Nah, karena patokannya dari Tuhan, maka gini, entahkah Tuhan memberkati dengan patokannya, katakan amin. Ataukah Tuhan menghukumnya dengan menggunakan patokan. Karena Tuhan sudah memberikan patokan. You cocok dengan patokannya, you ngalami berkat sendiri. Tapi you keluar dari patokan, you ngalami konsekuensinya sendiri. Maksudnya kurang lebih seperti itu. Itu tokoh yang pertama, itu Tuhan, pribadi Tuhan. Tokoh yang kedua adalah Yesaya sebagai nabi. Jadi setelah mendapatkan penglihatan dari Tuhan, setelah mendapatkan pesan dari Tuhan, Yesaya menerima dan sama prinsipnya seperti minggu lalu, seperti Tuhan sampaikan sesuatu sama Yesaya, ya, dia terima. Dan dia kemudian cerah lah, ya. Dan kemudian dia sampaikan kepada umat Tuhan. Jadi prinsipnya tetap sama, ya.
Nah sebetulnya bicara soal Yehezkiel minggu lalu kan, Yehezkiel juga sama di salah satu Yehezkiel 47 atau 48 di situ dikatakan kan ada air yang keluar dari sisi kanan bait suci. Dan kemudian di situ ada orang, ada pribadi yang membawa tali pengukur. Dia mengukur 1000 hasta air semata kaki. Ya, semua pakai alat pengukur. Dan tokoh yang ketiga adalah Israel. Umat Israel. Umat yang lemah tetapi keras kepala dan seringkali gagal hidup sesuai standar kebenaran Tuhan. Tapi melalui hambanya, melalui nabinya, Yesaya dalam hal itu menyampaikan. Nah umat Israel kelemahannya adalah gini. Dia tahu ada kebenaran Tuhan. Tapi mereka menggunakan standarnya sendiri gitu. Seringkali kan yang terjadi kan gitu. Enggak nyambung lulu sama Tuhan. Ya. Oke. Jadi Tuhan selalu mengukur umat berdasarkan standar kebenarannya. Dan bukan pakai tolok ukur lain, enggak. Ya, setiap tahap demi tahap pembangunan Tuhan mau kita terus mengukurnya dengan menggunakan ukurannya. Ya, tali pengukur dan tali sifat adalah firman-Nya. Wow, lagi-lagi Tuhan menekankan soal firman Tuhan jadi patokan, menjadi alat tali pengukur dan tali sifatnya. Sama dulu kita juga gitu kan. Kita dulu orang sebelum kenal Tuhan adalah orang-orang yang nggak lurus, tetapi diluruskan oleh kasih anugerah keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Kita dibenarkan. Dulu orang-orang nggak benar tapi dibenarkan. Nah, tapi kasih anugerah yang luar biasa ini jangan ini bukan surat pas yang membolehkan kita melenceng dari firman-Nya, enggak. Justru karena kasih anugerahnya itu memberdayakan kita untuk berjalan dalam sesuai dengan ukuran Tuhan, dan Tuhan kasih Roh Kudus untuk bantu kita. Ya. Jadi itu yang pertama, libatkan Tuhan dalam setiap proses pembangunan. Yang kedua, libatkan Tuhan untuk menjadi raja yang sesungguhnya dalam hidup kita. Libatkan Tuhan untuk menjadi raja, R besar, menjadi raja yang sesungguhnya dalam hidup kita. Ayatnya masih sama tadi, pakai Yesaya 28 ayat 17. Bila Tuhan ya selalu membuat keadilan menjadi tali pengukur dan kebenaran menjadi tali sifat. Oke. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di PL kan banyak raja-raja. Nah Tuhan seringkali melalui nabi-nabinya menegur bangsa Israel yang begitu mudah berubah sikap. Berubah perilaku imannya. Karena gini, tergantung seringkali umat Israel gini, baik Israel di utara maupun Yehuda di selatan. Seringkali gini, tergantung siapa raja yang memerintahnya. Ya kalau kita perhatikan kan, kalau rajanya kan di situ ada minimal ada 3 kategori raja kan, ada raja yang jahat, kemudian ada raja yang baik, tapi ada raja yang baik dan benar. Nah, tergantung siapa yang mimpin. Kalau pas dipimpin sama raja yang jahat, raja penyembah berhala, itu rakyat udah ikut aja semua penyembah berhala. Tapi ketika diperintah oleh raja yang benar, yang menyembah hanya kepada Tuhan, maka rakyat ikut. Jadi gini, umat Israel tergantung siapa yang memerintah. Tergantung siapa raja. Dalam hal ini raja manusia yang memerintah. Apabila raja yang memerintah ada raja yang seorang penyembah berhala, maka tadi dikatakan seketika itu juga berubahlah hatinya. Karena gini, tergantung siapa yang memimpin. Makanya pada waktu Yesus melihat Simon Petrus, sebelum Petrus, Simon itu seperti alang-alang. Kalau angin bertiup ke kiri, maka dia ke kiri. Kalau angin bertiup ke kanan, maka dia ke kanan. Maka Yesus bilang, kok bukan Simon lagi kan, kau Petrus, batu karang. Ya, yang nggak mudah untuk berbelok arah, tergantung keadaan angin.
Makanya waktu tadi kan Yesus juga berkata, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini kudirikan jemaatku. Supaya gitu, apapun keadaan, tetap kokoh berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Ya. Tuhan mau setiap kita umatnya menjadikan, nah beda kalau umat Tuhan menjadikan Tuhan dalam hal ini Yesus Kristus sebagai Raja yang memerintah dalam hidup kita. Siapapun raja manusia yang memerintah, kita tetap berdiri atas kebenaran. Harusnya gitu kan. Kalau Yesus yang menjadi raja dalam hidup kita, dengan siapapun kita bergaul, kita nggak menjadi orang yang karena bergaul sama A yang memang kecenderungannya untuk melakukan hal-hal yang miring, maka seringkali kan ke bawah ikut miring. Tapi apabila kita sebagai orang percaya menjadikan Tuhan sebagai raja dalam kehidupan kita, nggak membuat kita seharusnya menjadi mudah ke bawah, ke sana dan ke sini, ya. Sehingga apapun perubahan yang terjadi, goncangan yang terjadi, ini masa-masa ini kita belum bisa membayangkan masa yang akan, apa yang akan terjadi ke depan. Ya. Siapapun yang jadi pemimpin, dengan siapa kita bergaul, seharusnya itu nggak mempengaruhi iman kita sebagai orang percaya. Ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir. Kalau Tuhan menjadi raja dalam kehidupan kita, maka kemanapun dia bergerak, kita pun bergerak. Karena dia patokan kebenaran kita. Katakan amin. Saya cuma mau nyampaikan gini. Pada hari Sabtu kemarin kan saya ikut pertemuan di jaringan doa. Karena ada hamba Tuhan kan dari Israel. Orang Amerika sih, tapi dia di Israel. Dia punya rumah doa 24 jam. Dan banyak hal Tuhan sampaikan kepada dia. Ya beberapa pemaparan yang apa yang dia terima di hadirat Tuhan. Dan benar sesuatu terjadi. Ya, dia lingkupnya global. Saya cuma mau menyampaikan gini. Hari-hari ini kegerakan Tuhan sedang membangkitkan anak-anak muda menjadi pasukan perangnya. Wow, karena kita tahu kuasa kegelapan di akhir menjelang kedatangan Kristus kan bekerja secara ekstra. Dibutuhkan sebenarnya gini, ya berarti orang tua santai-santai, enggak, maksudnya semua di generasi ini. Tapi hari-hari Tuhan sedang membangkitkan para prajurit-prajuritnya Tuhan, singa dari Yehuda. Ya, kuasa sudah diberikan, lakukan peperangan melawan kuasa-kuasa kegelapan. Karena kalau nggak diingatkan, saya pikir jarang sekali anak-anak muda melakukan peperangan rohani. Nah, kenapa bisa melakukan peperangan rohani? Bukan hanya dalam nama Yesus. Ya itu ya salah satunya. Tetapi adalah ketika anak-anak muda berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Ini saya dapatkan. Maksudnya, saya sambungkan. Oke. Kalau nggak berdiri di atas kebenaran, maka apa yang mau diperangi? Karena nggak punya patokan kebenaran. Tapi ketika anak-anak muda, ketika orang-orang percaya berdiri di atas kebenaran, maka dia tahu mana yang salah, mana yang miring, mana yang mencoba menghancurkan kehidupan yang dilakukan oleh kuasa kegelapan. Hari-hari ini Tuhan mau membangkitkan orang-orang yang seperti itu. Nah itu adalah sebabnya Bapak Ibu Saudara, lagi-lagi Tuhan tekankan, biarlah Tuhan Yesus Kristus senantiasa menjadi tali pengukur dalam kehidupan kita, tali sifat dalam kehidupan kita, bangun kehidupan, landaskan kehidupan kita dengan fondasi, yaitu fondasi Yesus Kristus. Yang mau katakan amin, yang mau beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.